Sementara itu, pemirsa Hotman Paris Hutapea, penasehat hukum terdakwa Tony Wijaya membeberkan dalil kebijakan impor gula mentah telah mendapatkan persetujuan dari 13 institusi di rapat 28 Desember 2015. Ya, dengan dasar itu para terdakwa seharusnya bebas. 8 Desember 2015, ya, di mana hadir semua. Kementerian Perindustrian ada, Perdagangan ada, Dalam Negeri ada, Kementerian Perindustrian juga ada 13. Ya, semua menyatakan, semua setuju tidak ada keberatan impor gula mentah, semua setuju, nggak ada keberatan. Bahkan Menteri Pertanian mengatakan justru harus diimpor gula mentah karena sangat bermanfaat. Di dakwaan mengatakan kenapa lo impor gula mentah? Yang kedua, disebutkan di sini perlu 200.000 ton harus diimpor segera. Di dakwaan mengatakan kenapa lo import? Yang ketiga, di sini dakwaan mengatakan tidak ada rekomendasi daripada Kementerian Perindustrian. Ini ada. Menteri Perindustrian ada di sini hadir, ikut menyetujui. Makanya dalam setiap perizinannya itu ini yang ditunjuk, bukan izin tersendiri dari Kementerian Perindustrian karena ini bukan dalam keadaan normal gitu loh. Jadi harusnya dengan ini aja melempung bebas termasuk yang 8 ini. Kita akan langsung perbarui informasi tersebut pemirsa bersama dengan Yosefin Kezia yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam Kezia, seperti apa kemudian update dari hasil persidangan hari ini? Ya, selamat malam Tiara, Windy dan juga pemirsa. Hari ini Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor kembali menjadwalkan persidangan atas terdakwa Thomas Rika Silembong yang merupakan terdakwa dari dugaan kasus korupsi gula kristal putih pada era dirinya sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Persidangan tadi dimulai pada pukul 15.15 atau 3.15 waktu Indonesia Barat dan saat ini sedang diskorsing hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, di mana tadi pada persidangan dilakukan eksaminasi atau pemeriksaan silang dari jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum. Sementara nanti setelah skorsing berakhir akan dilaksanakan pemeriksaan silang dari majelis hakim. Dan untuk persidangan hari ini, Tom Lembong tadi sempat mengakui memang pernah menerbitkan surat izin impor gula termasuk untuk operasi pasar dan kepada perusahaan swasta. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukannya adalah lanjutan dari menteri sebelumnya dan sebagian besar surat disiapkan oleh pejabat di kementerian. Penugasan diberikan karena saat itu stok gula dalam negeri dinilai tidak cukup dan diperkuat oleh hasil rapat dengan menteri lain hingga adanya arahan dari presiden pada saat itu yaitu Presiden Joko Widodo. Izin kepada swasta juga diberikan karena BUMN dinilai tidak mampu mengolah gula mentah tanpa bahan baku tebu, sementara swasta dinilai memiliki teknologi yang lebih siap untuk mengolah gula mentah tersebut. Kemudian Tom Lembong juga menegaskan adanya surat-surat yang ditandatangani merupakan bagian dari proses yang sudah berjalan dan dibuat sesuai mekanisme yang ada di kementerian. Tadi sempat ada yang menarik di persidangan tadi yang barusan berjalan, di mana tadi Tom Lembong ini membawa sampel dari gula mentah, gula rafinasi dan juga gula putih. Ini kemudian Tom Lembong membawa ketiga sampel tersebut karena pada persidangan yang sebelumnya ini ada jaksa. Baik, terima kasih Josephine Kezia atas informasinya langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan